Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dapipasa dari kelas TIA 19, dan kali ini kita akan menyelesaikan tugas praktikum praktikum PBO yang berisikan 3 nomor dan 3 persoalan. Ya, yang beri soalnya yaitu seperti ini. Buat program untuk menampilkan 10 bilangan genap positif pertama POR. Jadi kali ini kita akan menyelesaikan 3 nomor ini. Nah, kita akan langsung aja ke Java-nya, yaitu kita akan buat untuk menampilkan 10 bilangan genap positif pertama POR. Nah, kita caranya bagaimana nih supaya menyelesaikan kasus seperti ini? Nah, kita akan langsung aja ke Java. Nah, di sini kita yang ini. Nah, kita akan buat dulu seperti ini. Nah, kita tulis aja ini namanya public class new class 1. Nah, dari mana ini public class new class 1? Nah, ini adalah sebuah kelas. Nah, nama kelas kelasnya tuh ya ibaratnya kita tuh berada di sebuah kelas gitu. Kelas ruangan apa itu? Ya kayak di sekolah gitu kan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, ini kita ibaratkan seperti itu. Nah, ini ada new class 1, berarti kita berada di sebuah kelas yang namanya itu new class 1. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung aja kita tulis public static void main string args. Nah, ini apa ini? Nah, ini itu untuk menjalankan sebuah logika atau enggak program gitu. Nah, itu sepaham saya ya. Nah, itu adalah sebuah logika gitu. Bukan logika sih, tapi ya untuk menjalankan program lah gitu. Nah, kita langsung aja ini system out. Kita ketik system out println program bilangan genap positif. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah sebuah namanya tuh bukan logika, tapi itu sebuah inputan gitu. Inputan tuh yang ingin kita tulis atau ingin kita tampilkan gitu. Misalnya kita ingin tampilkan, misalnya ini kan sistem on println, berarti kalau kita baca ini sistem, tolong bacakan sebuah tulisan. Nah, tulisannya itu apa? Nah, ini adalah tulisan program bilangan genap positif. Nah, kita tulis itu. Nah, terus kita ingin mencari program untuk menampilkan 10 bilangan genap positif pertama menggunakan POR, itu perulangan POR. Nah, kita masukin aja nih, kita POR. Nah, POR ini kurung buka integer x sama dengan 0. Apa ini x sama dengan 0? Itu adalah sebuah pemisalan gitu. Misalnya kita x itu ada sebuah bilangan gitu. X itu adalah bilangan sama dengan 0. Nah, berarti X itu adalah sama dengan 0. Nah, titik koma berarti udah selesai. Nanti kita logikanya lagi, X kurang dari sama dengan 10. Berarti kita mencari X itu kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti apa itu logikanya buat bilangan genap positif? Nah, bilangan genap positif yaitu berarti X sama dengan X tambah 2. Nah, ini logikanya berarti X itu tadi bilangannya 0 kan? Nah, ini bilangannya 0. Nah, kita tambahin 2. Jadi X itu ada sama dengan 2. Nah, nanti kita diperhitungkan nanti itu bilangan X-nya. Nah, di sini logikanya nih, X kurang dari sama dengan 10. Jadi X itu tidak boleh lebih dari sama dengan 10. Berarti harus kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi kita tampilkan sistemnya itu nilai X. Nah, kita coba run ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi program bilangan genap positif itu, nah nanti kita berebet ini kan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Biar nggak lama videonya. Yang kedua yaitu buat program untuk menampilkan 5 bilangan prima pertama menggunakan Y. Nah, ini nomor 2 itu paling sulit kata saya tuh ya. Paling sulit untuk dipahami. Oke.
Ya, kita belajar bersama-sama ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau ada yang salah dari penjelasan saya, tolong koreksi ya di kolom komentar. Oke. Nah, di sini kita nomor 2. Oke, kita akan menuliskan ini logik, akan mulai programnya yaitu public static void main string args. Nah, kita masukin lagi. Nah, ini kita awalnya itu ya ini. Nah, kita exit dulu ini udah selesai ya. Oke. Nah, ini kita system out println bilangan prima. Oke, kita tuliskan bilangan prima. Oke, nah kita masukin nih apa sih namanya tuh apa ya oh, tipe datanya lupa saya. Tadi saya baca lagi. Kita tipe datanya itu yaitu integer bilangan. Nah, bil itu bilangan ya, disingkat itu integer itu bilangan, terus count itu sama dengan 0. Nah, count itu apa? Count itu adalah menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen. Nah, gitu. Nah, misalnya kita itu jumlah selnya itu adalah 0. Nah, oke. Terus batasnya itu sama dengan 5. Nanti kita bahas di sinilah di akhir lah, itu batasnya tuh 5. Berarti 5 itu berarti 5 angka. 5 angka. Nah, kita masukin lagi integer i sama dengan 1. Nah, oke lah, ngerti lah, ini i sama dengan 1 berarti si i nya itu berarti bernilai 1. Berarti while itu kita dari soalnya itu menggunakan while ini untuk mencari 5 bilangan prima ya. Jadi kita tulis while i kurang dari sama dengan 100. Nah, kita coba ya, i kurang dari sama dengan 100. Nah, kita masukin lagi bilangan sama dengan 0, integer j sama dengan 1. Ini nilai j nya tuh sama dengan 1. Nah, kita masukin lagi ini biar ada logika yang kesetaraan gitu. While j kurang dari sama dengan i, berarti j itu kurang dari sama dengan i nanti tuh. Nah, kita masukin logikanya if. Nah, biar jelas gitu, if i persen j sama dengan 0. Nah, persen lah ini, bilangan sama dengan bilangan tambah 1. Berarti si bilangan ini yang 0 ini ditambah dengan 1. Nah, nanti kita logikanya itu jadi j itu jadi penjumlahan gitu, jadi jumlah gitu, dijumlah. Oke. Nah, kita masukin lagi bilangan if lagi, logika if jika bilangan sama dengan 2. Nah, jika bilangan sama dengan 2, kita tulis ya ini hasil dari i. Nah, kita count itu yang tadi saya sebutkan ya, jumlah kesetaraan gitu. Jadi penjumlahan gitulah, jumlah dari semua dari ini nih. Nah, oke. Nah, jadi kita masukin lagi if count sama dengan batas, berarti batas itu berapa? 5. Berarti selnya itu batasnya tuh sama dengan 5. Berarti kita udah sampai sini, berarti break itu udah selesai, tek gitu, selesai. I tambah i plus plus. Nah, nanti kita hasilnya seperti ini, run file. Nah, bilangan prima, jadi ada 5 bilangan prima ya, yaitu ada 2, ada 3, ada 5, 7, 11. Jadi jumlahnya ada 5 bilangan prima. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Buat program untuk mencetak 5 bilangan ganjil positif pertama menggunakan do while. Oke, kita masuk lagi ke Java-nya, kita masuk ke sini. Oke. Ini paling mudah sebenarnya. Oke, kita tampilin lagi ya, public class new class 2. Oke, kita masuk kelas 2, public static void, masukin ke program yang akan dimulainya, integer i sama dengan 1.
berarti ini tipe data integer i-nya tuh bernilai 1. Nah, pakai do while ya, tadi tuh soalnya pakai do while. Nah, masukkan dulu berarti kita apa perbedaan tadi while do sama do while. While do itu kalau diibaratkannya tuh while do itu pengerjaan dulu baru logikanya, apa bukan logikanya dulu baru pengerjaannya. While do tuh, kalau do while itu pengerjaan dulu baru logikanya. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang kita pengerjaannya dulu. Pengerjaannya itu yaitu tadi tuh bilangan ganjil ya, bilangan ganjil positif pertama menggunakan do while. Jadi kita masukkan aja ini bilangan i sama dengan i tambah 2, berarti nanti tuh nilai i nacho 1 ditambah 2. Nah, jadi nanti i-nya tuh sama dengan 3 ya. Nanti 3 tambah 2 lagi 5 tambah 2 lagi 7. Jadi bilangan ganjil aja terus nanti kesananya. Oke, jadi nanti seperti ini ya. Nanti kita tampilkan nilai i. Nah, kita masukin lagi ini apa sih logikanya. Kita ketika i kurang dari 10 berarti nilainya tuh jangan lebih dari 10. Oke, kita masukin lagi. Ini udah selesai ya. Kita coba run. Oke, run. Nah, inilah seperti ini. 3, 6, kok ada 11 ini. Mungkin sistem itu kebacanya tuh ya kelebihan lebih dari 1 ya. Ini tadi integer i sama dengan 1 gitu ya. Aduh, nggak tahu nih aku. Coba komen lah di komentar gitu ya, teteh atau kakak gitu atau teman-teman gitu ya, silahkan koreksi gitu nomor ini. Saya gampang tapi kok bisa gitu ya. 3, 6, 7, 9, 11 gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.